Gimana kabarnya di sana? Baik-baik, ini aku masih masuk kerja seperti biasa sih. Sebenarnya Nah, rencana pulang terus kapan, Mbak? rencana pulang sebenarnya aku masih beli tiketnya Mei sih. Padahal sesuai Lebaran. jadwalnya Mei. Ya. Akhirnya cuti bersama diundur jadi kayaknya ngomongnya ke pulang juga semakin mengecil. Padahal udah kangen banget sama orang-orang di Solo, Iya, sama mama papa. bener banget. Jadi tuh kayak dengan keadaan di corona ini mungkin jadi ada sedikit perbedaan suasana kerja gitu loh. Suasana Jadi kerja lebih, dan suasana apapun itu. iya, Kan kalau teman-teman di sini sama keluarga di rumah, terus juga deket sama orang-orang yang disayang. Padahal tapi kalau Mbak Adel jauh di sana nih, apa sih pesan Mbak Adel buat adik-adik yang ada di sini, buat teman-teman di sini, buat saudara-saudara di sini? aku biasanya kemana-mana tuh bareng orang tua gitu loh, kemana-mana. Jadi emang anak mami pasti banget lah. Jadi emang ya kangen banget. Jadi kalau teman-teman kembar bisa saat ini bertemu bertatap muka, ngobrol, ya mungkin tetap dengan physical distancing ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya manfaatkan waktu bersama keluarga, karena saat ini kita lockdown, stay at home kan ya, di rumah ya bertemunya keluarga. Nah itu manfaatkan waktu dengan baik lah, ketemu sama keluarga, sharing, dan nggak ada salahnya untuk menceritakan tentang firman Tuhan lah, karena iman itu juga terbentuk dasarnya juga dalam keluarga kayak gitu. Aku biasanya kemana-mana tuh bareng orang tua gitu loh, kemana-mana. Jadi emang anak mami pasti banget lah. Jadi emang ya kangen banget. Jadi kalau teman-teman kembar bisa saat ini bertemu bertatap muka, ngobrol, ya mungkin tetap dengan physical distancing ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya manfaatkan waktu bersama keluarga, karena saat ini kita lockdown, stay at home kan ya, di rumah ya bertemunya keluarga. Nah itu manfaatkan waktu dengan baik lah, ketemu sama keluarga, sharing, dan nggak ada salahnya untuk menceritakan tentang firman Tuhan lah, karena iman itu juga terbentuk dasarnya juga dalam keluarga kayak gitu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu
pasti yang terbaik. Shalom, selamat sore rekan-rekan semuanya. Kembali pada sore saat ini kita kembali dalam persekutuan Kompare. Pada saat ini persekutuan mengambil tema happiness. Bacaannya terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 32. Happiness. Apakah itu happiness? Kita semua tahu happiness adalah kebahagiaan. Ya, betul. Kebahagiaan. Semua orang mendambakan kebahagiaan. Baik itu anak-anak kecil, orang dewasa, sampai orang-orang yang lanjut usia, semuanya mendambakan kebahagiaan. Namun sayangnya, kebahagiaan itu seringkali dipahami hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan hidup serta keinginan-keinginan tertentu dalam hidup. Contoh yang sederhana, ingin beli handphone baru. Kalau seseorang dapat membeli handphone tersebut, maka ia akan bahagia. Tetapi kalau ia tidak bisa membelinya, ia akan kecewa, maka ia tidak akan bahagia. Selain dari contoh di atas, seringkali kebahagiaan juga dipahami sebatas keadaan tanpa masalah, keadaan tanpa kesulitan yang hadir di dalam hidup seseorang. Jadi, ketika seseorang mengalami masalah ataupun mengalami kegagalan di dalam hidupnya, maka ia menjadi tidak bahagia, menjadi patah semangat. Kata orang bilang, menjadi ngelokro. Ia merasa sendirian, ia merasa Tuhan tidak hadir untuk menolongnya. Rasa kecewa, rasa tidak bahagia, putus asa juga dialami oleh dua murid Tuhan Yesus seperti dalam bacaan kita tadi yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 32. Bacaan tadi menceritakan dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus setelah wafatnya Tuhan Yesus. Kedua murid tersebut melalui perjalanan ke Emmaus dalam kondisi sedih. Dan banyak pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran mereka. Mereka putus asa. Mereka kecewa. Karena Yesus yang menjadi harapan bagi mereka untuk memperbaiki nasib mereka di masa depan, kini telah tiada. Karena perasaan sedih, perasaan kecewa tersebut, sampai-sampai Kleopas dan temannya tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Kegalauan menutupi hati serta pikiran mereka. Akhirnya, murid-murid Yesus menyadari kehadiran Yesus. Yesus yang saat itu hadir menemani perjalanan mereka, berjalan bersama mereka, tinggal dan makan bersama mereka. Kemudian Yesus mengobrol bersama mereka dan membuka mata hati serta pikiran mereka yang tertutup oleh kesedihan. Dan akhirnya Yesus memberikan harapan baru bagi mereka. Hasilnya, ketika mereka mendengarkan kata-kata Yesus, hati mereka menjadi berkobar-kobar. Timbul kembali semangat dalam diri mereka. Dan selesai mengobrol dengan Tuhan Yesus,
kedua murid itu kemudian bergegas untuk kembali ke Yerusalem untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada para murid yang lain. Sebagaimana Kleopas dan temannya tadi, peristiwa perjalanan ke Emmaus masih dialami oleh umat Tuhan pada saat ini. Kesedihan, kegagalan, kekecewaan kadang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Membuat hidup kita ini tidak lagi memiliki semangat, tidak ada sukacita dalam hidup kita. Terkadang kita menempuh jalan keluar dengan cara melarikan diri dari persoalan. Misalnya, kita pergi ke mall, kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, pergi ke gedung bioskop, atau pergi ke tempat-tempat anak-anak muda ngobrol bareng, nongkrong-nongkrong, atau hanya sekedar main handphone sepanjang hari. Kenyataannya, melarikan diri dari persoalan tidak akan pernah bisa menolong kita untuk keluar dari masalah yang ada. Justru hal itu menjadi suatu kebodohan. Sebagaimana Kleopas dan temannya tadi. Mereka berdua berlelah-lelah menempuh perjalanan tanpa guna, dengan mata hati yang tertutupi oleh kegelapan karena kecewa dan sedih. Sampai-sampai mereka tidak menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, rekan-rekan Kompare, sebenarnya Yesus selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Yesus hadir di tengah kehampaan, kekalutan, ketakutan, ketidakpercayaan yang sering kali kita rasakan, yang sering kali kita alami. Melalui cerita peristiwa perjalanan ke Emmaus ini, kiranya setiap kita, umat Tuhan, terkhusus rekan-rekan Kompare, untuk terus menyadari kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Serta setiap kita boleh mengalami perubahan yang mengubahkan kesedihan menjadi kobaran semangat yang memberikan daya juang dalam hidup kita untuk menapaki perjalanan hidup ini. Sebagaimana Kleopas dan temannya yang bergegas memberikan kabar sukacita kepada para murid yang lain, kobaran semangat yang menyala dalam diri kita umat Tuhan saat ini mestinya juga dilanjutkan dengan sebuah komitmen untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain bahwa Yesus sungguh hidup dan senantiasa hadir menyertai hidup kita. Rekan-rekan Kompare, kabar sukacita dari kebangkitan Tuhan Yesus intinya adalah sebagai wujud kasih-Nya kepada umat manusia, termasuk kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memberikan kabar sukacita ini kepada sesama kita? Seperti kita ketahui kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan untuk dapat makan secara layak sehari-hari. Nah, mungkin kita dapat membantu mereka dengan mengadakan kegiatan sosial. Kita membagi-bagikan nasi bungkus kepada tukang becak, tukang parkir, atau yang lain-lainnya. Dengan melakukan hal-hal yang sederhana tersebut, hidup kita menjadi pewarta kasih Tuhan kepada sesama, menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.